Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin membahas topik yang berjudul Cultural Identity and Diaspora dari Stuart Hall. Kelompok 1 terdiri dari Pak Arda Muslihun, Pak Asis Dawahyu, Pak Guru Ramdhani, Pak Israr, Pak M. Zulifan, Pak Saiful Basri, dan saya Tantri Sari Safitri. Isu tentang identitas telah menjadi tema yang utama dalam studi kebudayaan di Barat selama dekade 90-an, terutama oleh kalangan rezim tentang diri. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah esai tulisan dari Hall yang menyampaikan pandangannya mengenai isu tentang identitas. Pertama-tama kami perkenalkan dulu siapakah Stuart Hall. Stuart Hall lahir di Jamaika. Beliau adalah seorang cultural theorist dan sosiologis dan juga dikenal sebagai godfather-nya multiculturalism. Stuart Hall mengakui bahwa analisisnya mengenai identitas budaya ini karena alasan personal. Jadi karena ia lahir di Jamaika, kemudian ia pergi ke London pada saat muda, Inggris untuk kuliah dengan beasiswa, lalu dia menetap di sana untuk bekerja. Sehingga terdapat alasan-alasan personal dan pengalamannya sebagai seorang diaspora. Hall memulai bahasannya di esai dengan sebuah diskusi mengenai munculnya New Cinema in the Caribbean atau yang terkenal dengan nama Third Cinema. Bioskop ini merupakan sebuah representasi visual dari orang-orang kulit hitam yang dikenal sebagai Afro-Karibia dari diaspora barat subjek pasca kolonial yang baru. Jadi, orang-orang kulit hitam ini dahulunya merupakan mereka adalah slave atau budak yang dibawa dari Afrika ke Karibia. Sehingga dengan dibukanya bioskop ini sebagai bukti, sebagai tanda bahwa ada identitas baru dari yang tadinya seorang budak menjadi seorang keturunan Afrika. Karena pengaruh penjajahan, jadi mereka ingin merubah identitas itu. Nah, mari kita bahas mengenai identitas dahulu. Identitas sendiri terdiri menjadi dua berdasarkan Barker. Ada dua jenisnya. Yang pertama identitas budaya yang menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya. Kemudian yang kedua, identitas politik menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan, sense of belonging, dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan atau sense of otherness. Sementara identitas cultural atau budaya menurut Hall, sebuah budaya milik bersama yang dimiliki secara bersama-sama oleh orang-orang yang memiliki sejarah dan asal-usul yang sama. Hall kemudian membagi dua bentukan dari identitas kultur ini atau identitas budaya, yaitu esensialis dan non-esensialis. Apakah identitas esensialis? Identitas ini ditandai oleh persamaan latar belakang atau oneness yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang tinggal di tempat yang sama. Persamaan itu bisa seperti ras, bisa seperti etnis, budaya, ataupun yang lainnya. Identitas cultural pada identitas esensialis ini juga dipahami sebagai suatu identitas yang mempunyai satu karakteristik yang sama, seperti sejarah dalam suatu budaya. Kaum esensialis juga berasumsi bahwa deskripsi diri mencerminkan hakikat yang didasari identitas. Dengan demikian akan bisa ditetapkan apa itu hakikat feminitas, maskulinitas, orang Asia, remaja, dan semua kategori sosial yang lain. Asumsi ini juga meyakini bahwa kebudayaan terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang telah selesai, mantap, dan baku, dan berdiri sendiri. Dalam pandangan mereka, tingkah laku sekelompok orang akan tergantung pada nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang dianutnya. Jadi, untuk mengubah tingkah laku budaya, perlu diubah terlebih dahulu seluruh perangkat nilai dan norma kebudayaan yang menjadi pedoman bagi tingkah laku budaya. Pandangan ini juga menyatakan sistem dan norma itu adalah sesuatu yang sudah baku, tidak bisa diubah.
Sehingga jika ada fenomena penyimpangan, tingkah laku manusialah yang dianggap menyimpang dari sistem dan norma yang berlaku. Nah, sementara untuk yang kedua, bentukan ini non-esensialis ditandai dengan berbagai perbedaan. Identitas ini mengalami transformasi dan perubahan sejarah secara terus-menerus bersama perubahan itu sendiri. Pandangan ini juga beranggapan bahwa identitas sepenuhnya merupakan kebudayaan yang dibentuk berdasarkan ruang dan waktu. Kaum anti-esensialis juga menjelaskan bahwa bentuk-bentuk identitas senantiasa berubah dan berkaitan dengan kondisi sosial dan kebudayaan. Identitas ini adalah sebuah konstruksi dan konstruksi yang tidak saling berkaitan. Makna-maknanya senantiasa berubah mengikuti ruang dan waktu serta penggunaannya. Definisi yang kedua juga memposisikan identitas budaya dengan mengakui adanya persamaan dan perbedaan. Identitas ini juga fokus pada perbedaan, maksudnya seperti Hall yang menyatakan bahwa identitas budaya adalah persoalan tentang bagaimana seseorang membentuk dirinya sebagai becoming dan being. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, seperti yang saya sampaikan, Hall menyatakan bahwa identitas budaya adalah persoalan tentang bagaimana seseorang membentuk dirinya sebagai becoming dan being. Identitas adalah sesuatu yang tidak pernah berhenti pembentukannya. Bukan hanya sesuatu yang ada, namun sesuatu yang terus menjadi. Hall juga menunjukkan posisinya dalam pengertian identitas sebagai sesuatu yang cair dan mengalami pembentukan. Jadi selalu ada yang beda. Hall menegaskan bahwa identitas bukan sesuatu yang kaku dan dengan karakteristik tetap yang tidak berubah dari zaman ke zaman. Identitas adalah sesuatu yang terus-menerus dibentuk dalam kerangka sejarah dan budaya, sesuatu yang diposisikan pada suatu tempat dan waktu sesuai dengan konteks. Pencarian identitas seseorang terkait dengan permasalahan bagaimana orang itu berusaha menempatkan dirinya pada suatu lingkup masyarakat yang telah menempatkan dirinya dalam lingkup lain. Berlanjut dengan diaspora. Kata diaspora, istilah diaspora berasal dari bahasa Yunani kuno, dias melalui dan sperein menyebar atau menabur. Dengan makna terkait dengan penyebaran atau proses pendistribusian benda-benda atau manusia ke wilayah yang luas, atau penyebaran manusia yang berasal dari satu bangsa atau yang mempunyai persamaan kebudayaan. Sementara pengertian diaspora menurut Hall adalah those people which are constantly producing and reproducing themselves anew through transformation and differences. Jadi diaspora sendiri adalah orang-orang atau kelompok yang secara konstan memperbaharui kembali dirinya lagi melalui transformasi dan perbedaan. Gitu. Nah, sebelum kita bahas hubungan diaspora dan identitas kultur atau identitas budaya, Stuart Hall memakai konteks diaspora untuk membahas mengenai identitas budaya karena diaspora sendiri itu lebih rentan dengan pengaruh identitas sehingga kelompok kami beranggapan bahwa mereka menjadi analogi yang pas untuk digunakan. Kaum diaspora seringkali mengalami krisis identitas karena mereka memiliki identitas yang berbeda di tempat mereka tinggal. Dan kita bisa lihat Hall sendiri itu kan seorang diaspora yang tinggal di London. Dia menetap di London. Nah, bagaimana hubungan diaspora dengan identitas kultural ini? Karena adanya faktor hibriditas sendiri menjadi pengaruh di mana diaspora sebagai ruang pencampuran budaya dan lahirnya identitas-identitas yang baru. Jadi dengan adanya identitas budaya yang dikaitkan dengan diaspora, nanti terbentuknya banyak identitas-identitas baru. Nah, kami menemukan sebuah quote yang kami rasa pas untuk topik kali ini dari John Steinbeck, "You can only understand people if you feel them in yourself." Kenapa pada akhirnya Hall membahas mengenai diaspora dan kultur budaya? Identitas budaya. Karena Ija sebagai diaspora mengalaminya langsung sehingga dia memahami apa struggling yang
hadapi dan harus dijalankan dan harus diselesaikan. Sehingga ia bisa memaparkannya sebagai pandangan dan sebagai ilmu pengetahuan bagi orang-orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.